Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Ketemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Cece Febi. Kali ini kita akan membahas tentang struktur cerita pendek, di mana minggu yang lalu kita sudah membahas tentang unsur intrinsik, ekstrinsik cerita pendek. Baiklah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang struktur cerita pendek yang bersumber dari buku Yudhistira. Di sini kalian bisa diperhatikan di layar HP atau laptop kalian ada beberapa struktur. Yang pertama, orientasi abstrak, orientasi ke komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian awal dalam cerita atau ringkasan utama dari cerpen yang dikembangkan dalam rangkaian peristiwa. Dalam sebuah cerpen, struktur abstrak bersifat opsional, boleh ada maupun tidak. Abstrak di sini disederhanakan lagi, yaitu berupa ringkasan serta pendek yang akan kalian buat, yang akan dikembangkan di orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Jadi abstrak di sini kalian boleh ditulis atau tidak, ya seperti itu. Nah, yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi di sini berkaitan dengan waktu, tempat, suasana, dan alur pada cerita tersebut. Kalau kalian misalkan ingin orientasinya di waktu, berarti pagi hari si Anton sedang berlari di pinggir kolam. Nah, itu diawali dengan waktu orientasinya. Kalau tempat, sama, tempat itu bisa kalian tersuratkan dan tersiratkan. Misalkan sangat dingin sekali di dataran sini. Ini merupakan liburan pertama kalinya dia di Eropa, di mana penuh salju dan banyak sekali pohon-pohon yang diselimuti oleh salju. Seperti itu. Dan seterusnya, ya, ada suasana, alur. Ya, yang ketiga ada komplikasi. Pada bagian komplikasi bersifat urutan dari kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Pada bagian ini biasanya menunjukkan watak dari tokoh cerpen tersebut serta mulai muncul kerumitan. Nah, dalam komplikasi di sini merujuk pada awal mula pertikaian atau perumitan, ya. Jadi sudah dimulai watak-watak tokohnya. Tidak usah banyak sekali tidak usah banyak sekali tokohnya, yaitu dia untuk mengurangi tingkat tokoh-tokoh pada atau watak tokoh pada cerita tersebut, karena cerita pendek hanya memiliki satu pertikaian saja atau satu peristiwa. Paham ya? Nah, di sini disebut dengan komplikasi, munculnya konflik atau perumitan. Evaluasi merupakan struktur konflik yang terjadi serta mengarah pada puncak atau klimaks. Pada bagian ini sudah mulai muncul penyelesaian dari konflik yang muncul dalam cerpen. Nah, evaluasi di sini berarti si tokoh sudah sampai klimaks dan sudah ada penyelesaiannya. Sekali lagi, saya ingatkan hanya satu peristiwa, satu konflik, dan satu penyelesaian. Jadi tidak beruntun. Jadi cukup sampai di sini tentang permasalahan tersebut. Itu tentang evaluasi. Nah, yang kedua terakhir ada resolusi. Pada bagian struktur ini berisikan solusi dari masalah yang dihadapi dalam cerita. Jadi setelah ada klimaks, nah sudah sampai puncak masalah, maka harus ada penyelesaiannya. Ya, atau solusinya apa supaya
satu peristiwa itu bisa diselesaikan secara pasti. Nah, yang terakhir ada koda. Pada bagian ini berisikan amanat berupa nilai atau pelajaran yang disisipkan penulis dalam cerita tersebut, ya, agar si pembaca dapat menarik kesimpulannya dari amanat tersebut atau pesannya. Ini khusus dalam bentuk paragraf baru. Jadi setelah kalian selesai solusinya, maka kalian buat paragraf baru tentang koda tersebut. Dan ini kalian bisa tuliskan tentang amanat itu sendiri, ya. Makanya dalam membuat cerita pendek harus mempunyai pesan yang sangat bermoral. Paham ya? Nah, bagaimana koda ini bisa nggak tersirat? Boleh kalian tersiratkan, boleh kalian tersuratkan. Kalau tersurat berarti kalian harus membuat satu paragraf atau lebih. Kalau tersirat tidak usah membuat, biarkan pembaca yang menentukan temanya sendiri. Bagaimana? Paham tidak? Kalau kalian kurang paham, silahkan kalian diulang lagi videonya ya, pelajari lagi. Di buku Yudhistira juga ada. Nah, tadi kan agak sulit tuh, ada beberapa macam tentang struktur teks cerita pendek. Nah, Mister sekarang akan memberikan struktur yang menurut Mister mudah untuk kalian pelajari. Ya, ini referensinya dari buku Kemendikbud. Bisa dilihat anak-anak, perhatikan ya. Coba lihat layar HP atau laptop kalian. Ini dari Kemendikbud, hanya ada 4 poin saja tentang struktur kebahasaan cerita pendek. Apa saja? Yang pertama, orientasi. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Dan yang terakhir adalah resolusi. Oke, kita di sini dituntut langsung saja menulis tanpa membuat outline atau abstrak terlebih dahulu. Ya, orientasi di sini pengertiannya penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Ya. Peristiwa ini sudah kalian orientasi di sini, peristiwanya sudah kalian pikirkan, terus kalian harus mempunyai gambaran-gambaran visual latar, mau dibawa kemana cerpen ini, apakah action, hantu, apalagi ya, imajinasi kayak fantasi, horor, mau kalian buat kocak ya atau humor. Nah, di sini kalian harus mulai memperhatikan atmosfer di sini. Awas, bukan berarti atmosfer di langit, melainkan suhu apa yang kalian gunakan. Apakah suhunya itu mau suhu menenteramkan, apa sudah konflik? Ya, orientasi di sini bebas, variasikan. Mau langsung konflik silahkan, mau kenalan dulu sama tokohnya silahkan. Ya, karena di sini sudah dikenalkan karakter-karakternya. Setelah arahnya sudah menuju konflik. Ingat, arah menuju konflik berarti kalau kalian mau struktur pertamanya itu orientasinya itu pengenalan, berarti di akhirnya harus ada menuju ke daerah konfliknya. Ya. Rangkaian peristiwa bisa dilihat, kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Boleh kalian misalkan si tokoh ini tiba-tiba saja mengalami konflik yang tidak ada di dalam cerita tersebut. Maksudnya di sini si pembacanya ya. Si pembaca itu tiba-tiba langsung saja, oh kok gak mungkin si tokoh ini seperti ini. Nah, itu yang tidak terduga. Dan tak terduga di sini menurut saya pribadi, bagi pembacanya, kalau penulisnya pasti sudah mengetahui arah mana yang tak terduga ini. Misalkan tiba-tiba dia kehilangan seseorangnya. Kehilangan di sini bukan berarti meninggal. Bisa jadi dia keluar kota, seperti itu. Itulah rangkaian peristiwa. Harus
ada unsur yang membuat penasaran. Jadi supaya tidak ketebak oleh pembaca gitu loh ya. Nah, yang ketiga ada komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Nah, komplikasi di sini, jadi si tokoh ini sudah mulai terpengaruh dan sudah ada konflik dan serta sudah klimaks, ya. Jadi komplikasi di sini dua paket. Pertama adanya konflik dan kedua adanya klimaks. Dan karakternya sudah mulai berantem ini. Bahkan sudah sampai konflik pun si tokoh utama sudah mulai. Nah, si penulis ini harus menjelaskan si tokoh utama bagaimana caranya supaya bisa langsung ke solusi. Jadi pergerakan tokoh utama ini sangat diperhatikan, apalagi di bagian ending, ya, karena di struktur di sini menerangkan bahwa resolusi di sini harus dikuatkan dengan adanya tokoh utama memberikan resolusi atau mengarah ke solusi. Nah, resolusi di sini adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara pengarang mengakhiri cerita. Nah, ketika sudah klimaks, maka kita harus benar-benar memikirkan solusinya. Bagaimana, apakah si tokoh utama ini mati atau tidak? Dan ingat, dari struktur cerita yang dari Yudhistira maupun dari buku Kemendikbud semuanya sama, yaitu menceritakan satu peristiwa saja, tidak berlanjut, ya. Tidak misalkan tokoh utamanya mati lalu ada pembalasan lagi, enggak. Kita ini cerpen, ya, satu peristiwa saja. Jadi gimana? Paham tidak? Nah, kalau kalian merasa terlalu panjang penjelasannya, di situ ada, lihat grafik di sini. Di bawahnya ada orientasi, menjulang ke atas panah ada rangkaian peristiwa, tengah-tengah komplikasi, dan yang terakhir resolusi. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Orientasi yang jelas pastinya di awal, rangkaian peristiwa itu pertengahan antara konflik, ya, komplikasi, lalu ada resolusi. Bagaimana? Kalau kalian tidak paham, silakan kalian WhatsApp Mister, atau silakan kalian tulis komentarnya, ya. Komentar, dan jangan lupa subscribe. Jangan hanya nonton saja, biar saya semangat membuat videonya. Jangan lupa subscribe, ya. Subscribe, ya. Seperti itu anak-anak. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa. Kalau gitu berarti kalian sudah menyimak video ini dengan benar dan paham, ya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kalian silahkan klik di deskripsi link cerpen tersebut. Kemudian kalian buat analisis struktur. Kalian ingat, boleh memilih mau yang dari Yudhistira atau buku Kemendikbud. Silahkan dipilih strukturnya mau yang mana, ya. Terus kalian kalau sudah selesai silahkan kirim email ke email guru kalian masing-masing, ya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Mister tunggu malam, ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat harus sudah selesai dikumpulkan. Ini mudah, ya, tidak memberatkan. Cukup kalian tandai mana orientasi, mana rangkaian peristiwa, mana komplikasi, mana resolusi. Ingat, itu bagian dari buku Kemendikbud. Dan buku Yudhistira tuh sangat detail banget, ya. Kalian pilih saja, bebas. Oke. Tugasnya mengerti kan? Kalau kurang mengerti, sekali lagi kalau tidak paham, jangan sungkan untuk menghubungi saya, dari komentar boleh, WhatsApp juga boleh. Untuk pembelajaran hari ini ditutupkan sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, ya anak-anak ya, subscribe.